Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Lanja dengan NIM 24071101010031. Nah, kali ini saya akan membuat tugas individu tentang kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang berjudul Perjanjian, Kegiatan, dan Posisi Dominan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Nah, jadi kelompok kami ini rumusan masalahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha? Yang kedua, apa saja bentuk kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan posisi dominan dan penyalahgunaan? Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ada beberapa bentuk perjanjian yang dilarang. Yang pertama, itu ada oligopoli, adalah pelaku usaha yang dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produk atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, penetapan harga. Pelaku usaha yang dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen, atau menetapkan harga di bawah harga pasar. Yang ketiga, ada kartel. Pelaku usaha yang dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kita masuk kepada rumusan masalah yang kedua, yaitu kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Jadi, selain perjanjian, terdapat juga kegiatan yang dilarang karena berpotensi merusak persaingan usaha. Yang pertama, ada monopoli atau penguasaan produk pemasaran oleh suatu pelaku usaha. Nah, yang kedua ada monopsoni, yaitu penguasaan produk atau jasa oleh suatu pelaku usaha. Nah, yang ketiga itu penguasaan pasar. Pelaku usaha melakukan tindakan atau menghambat persaingan masuk ke pasar. Yang ketiga ada persekongkolan, kerjasama antara pelaku usaha untuk memenangkan tender secara tidak adil. Dalam hal ini misalnya tender fiktif atau pengaturan pemenang. Nah, kita masuk kepada rumusan masalah yang ketiga, yaitu posisi dominan dalam hukum persaingan usaha. Jadi pengertian posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak memiliki persaingan, yang berarti posisi lebih kuat dibandingkan dengan pesaingnya yang di pasar. Nah, ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama itu menguasai pasar yang besar. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menentukan harga. Yang ketiga, sulitnya disaingi oleh pelaku usaha lainnya. Nah, kita masuk kepada penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan posisi dominan dilarang karena dapat merugikan persaingan usaha. Bentuknya antara lain, yang pertama, menetapkan syarat perdagangan yang merugikan konsumen. Nah, yang kedua, membatasi produksi atau distribusi. Yang ketiga, menghambat pelaku usaha lainnya masuk ke pasar. Yang keempat, melakukan praktik diskriminasi terhadap mitra usaha. Nah, hanya itu
rumusan masalah kami dan kami masuk kepada kesimpulan, yaitu perjanjian yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan merupakan bentuk pelanggaran dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Hal-hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menjaga terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya aturan ini, diharapkan pelaku usaha dapat bersaing secara adil dan konsumen dapat memanfaatkan yang optimal.